Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Suhud. Saya berasal dari UPT SD Negeri Sinar Mulyo, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam hal ini, saya akan mengikuti Jambore GTK dengan melakukan praktik baik saya yang berjudul Beli Kipas Antik. Meningkatkan literasi siswa melalui kegiatan ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan membuat komik. Pada tahun 2022, tingkat literasi siswa di UPT SD Negeri Sinar Mulyo tergolong rendah. Hal ini tergambar dengan hasil rapot mutu tahun itu. Waktu itu, kepala sekolah dan satu orang guru kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti BIMTEK Transformasi Pemulihan Pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi. Pada saat itu, yang melaksanakan adalah BPMP Sumatera Selatan. Kemudian, hasil dari rapot mutu tersebut menyatakan bahwa siswa kami mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan, menyusun kalimat yang baik, dan menyampaikan ide secara lisan maupun tulisan. Pada tahun 2023, rapot mutu menunjukkan perbaikan yang lumayan. Melihat kondisi tersebut, saya mencoba untuk mempertahankan atau bahkan untuk meningkatkan hasil literasi ini. Saya merasa perlu melakukan inovasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dengan beraneka kegiatan. Sebelumnya, sekolah saya juga mendapatkan bantuan Chromebook dari Kemdikbud. Melihat potensi teknologi digital dalam pembelajaran, saya ingin mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak desain grafis seperti Canva untuk meningkatkan literasi dan pemahaman konsep IPAS, khususnya perubahan bentuk energi di kelas 4. Saya menerapkan beberapa aksi dalam pembelajaran saya. Pertama, sebelum masuk kepada pembuatan komik, seperti biasa saya memberikan penjelasan tentang materi pelajaran, yaitu perubahan energi. Saya menjelaskan bentuk-bentuk perubahan energi dengan mengajak mereka membaca materi pada buku dan menonton video. Setelah siswa saya anggap mengerti tentang penjelasan yang saya sampaikan, saya mempersiapkan mereka untuk masuk pada pembuatan komik. Selanjutnya, saya membentuk kelompok secara heterogen. Saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil yang heterogen. Setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan membaca yang berbeda-beda. Siswa yang belum lancar membaca, saya satukan dalam satu kelompok khusus agar mereka mendapat perhatian yang lebih dari saya. Selanjutnya, yang ketiga, saya melakukan pengenalan fitur-fitur Canva. Saya memulai dengan memperkenalkan siswa pada fitur-fitur dasar Canva, seperti cara membuat halaman baru, menambah teks, dan memilih gambar pada elemen. Agar mereka lebih cepat memahami, saya langsung pada fitur pencarian, kemudian saya menuliskan kata kunci komik. Muncul beberapa desain template komik. Selanjutnya, pemilihan tema komik. Saya memilih tema perubahan bentuk energi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa, dan kemungkinan mereka bisa mengeksplorasi berbagai kosakata baru terkait energi dan sains. Sebelumnya, mereka memilih sendiri template yang mereka sukai, kemudian mereka menuliskan pada balon-balon percakapan yang masih kosong di template. Selanjutnya, saya menyediakan bahan bantu. Saya menyediakan berbagai bahan bantu seperti gambar, teks bacaan yang sederhana. Mereka juga dapat mencari referensi langsung dengan memanfaatkan Google dan YouTube pada Chromebook yang ada di setiap kelompok. Untuk siswa yang belum lancar membaca, saya menyediakan template komik dengan teks yang sudah diisi tapi sebagian. Selanjutnya, pembagian peran di dalam kelompok. Di dalam setiap kelompok, siswa diberikan peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan mengoperasikan Chromebook, kemudian ada yang berperan mendesain komik, dan ada yang berperan sebagai pembuat cerita.
Selanjutnya, setelah mereka menemukan peran masing-masing, saya melakukan pendampingan yang intensif, utamanya pada kelompok-kelompok siswa yang belum lancar membaca. Setelah itu, penggunaan media Chromebook. Selain Canva, saya juga memperbolehkan siswa untuk mencari materi pembelajaran lain seperti video YouTube, teks sederhana untuk memperkaya pemahaman siswa tentang konsep perubahan energi. Saya memberikan kebebasan pada setiap siswa untuk mencari materi pemahaman dengan menggunakan Chromebook tersebut. Setelah komik mereka selesai, setiap kelompok saya minta untuk mempresentasikannya di depan. Setiap kelompok menampilkan cerita untuk dibaca oleh kelompok-kelompok lain, tapi terlebih dahulu desain komik yang mereka sampaikan dikirim pada akun belajar ID saya untuk ditayangkan pada proyektor. Setelah pembelajaran membuat komik selesai, saya melakukan 3 macam asesmen. Yang pertama, saya melakukan asesmen secara berkelompok. Kemudian saya melakukan asesmen formatif secara individu, dan terakhir juga saya membuat portofolio. Untuk asesmen secara berkelompok, saya menggunakan aplikasi Kahoot. Karena siswa saya sudah terbiasa menggunakan aplikasi Kahoot. Selanjutnya, untuk asesmen formatif individu, saya menggunakan Quizzes mode kertas. Nilai yang tampil pada hasil quizzes saya jadikan untuk mengidentifikasi hasil belajar mereka. Selama proses pembelajaran, saya mengamati beberapa hal yang menarik untuk saya refleksikan. Pertama, terjadinya peningkatan motivasi belajar. Penggunaan Canva membuat proses pembuatan komik menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Mereka bahkan ingin membuat komik sendiri-sendiri. Kemudian, terjadinya peningkatan keterampilan berkolaborasi di dalam kelompok. Siswa belajar untuk bekerja sama dalam kelompok, saling membantu dan menghargai perbedaan kemampuan. Bahkan ketika asesmen kelompok, saya mendapati kelompok siswa yang belum lancar membaca duduk di podium pertama aplikasi Kahoot. Selanjutnya, refleksi yang ketiga, peningkatan pemahaman konsep. Hal ini tergambar dari hasil quizzes mode kertas yang mereka laksanakan. Selanjutnya, mereka bisa terampil dalam penggunaan perangkat lunak desain grafis berbentuk Canva. Demikian paparan praktik baik saya di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.